Halo, apa kabar para gambutners, ngacengers, dan juga toksikers? Sabun aman. Kembali lagi bersama gue. Kali ini gue akan... Anjir, keren juga ya saya ngomong gue. Udah kayak Stephen William nggak? Oh iya, lanjut. Gue akan menceritakan tentang film psikopat-psikopatan. Ah, bukan yang itu kali. Di sini, gue akan menceritakan sedikit tentang asal-usul film ini. Entah itu suatu kebetulan atau tidak, ada kisah nyata yang mirip dengan film ini. Keluarga Bennett di Amerika mengadopsi seorang anak perempuan berusia 6 tahun dari Ukraina pada 2010 silam. Anak tersebut bernama Natalia Grace. Natalia didiagnosa memiliki penyakit langka dwarfism yang membuat tumbuh kembangnya terlambat. Ia tak bisa bertambah tinggi meski umurnya terus bertambah. Cerita ini terkuak ketika pasangan suami istri Christine dan Michael Barnett dituduh telah menelantarkan anak angkat mereka, yaitu Natalie Grace, di sebuah apartemen di Lafayette, Indiana pada tahun 2013. Namun, dalam sebuah wawancara TV, Christine menyatakan bahwa keluarganya lah yang justru menjadi korban dari Natalia. Wanita 45 tahun ini mengungkapkan bahwa Natalia bukanlah anak kecil, melainkan wanita 22 tahun. Natalia kerap kali mengancam akan menusuk mereka saat tidur, sampai tindakan paling ekstrim, yaitu menuangkan cairan pemutih ke minuman kopinya. Saat Christine bertanya apa yang sedang dia lakukan, Natalia menjawab, "Aku mencoba meracunimu." Christine menceritakan bahwa dia membuat tulisan dan gambar yang mengatakan bahwa dia ingin membunuh anggota keluargaku, membungkusnya dengan selimut, dan menaruh mereka di halaman belakang, kata Christine. Christine juga mengatakan kalau Natalia kerap kali berdiri di atas mereka pada saat malam hari, sehingga hal tersebut membuatnya susah tidur. Perilaku mengerikan Natalia membuat mereka harus menyembunyikan benda-benda tajam sebagai antisipasi. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ya guys. The Orphan. Film ini diawali oleh adegan seorang wanita yang bernama Kate Coleman yang diperankan oleh Vera Farmiga, yang sedang hendak melahirkan, datang ke rumah sakit dengan kondisi mengalami pendarahan. Sesampainya di ruang operasi, wanita ini malah ditangani dengan prosedur aborsi. Dan, aduh, agak ngeri ngeliatnya, oi. Namun, semua itu hanya mimpi buruk. Karena faktanya, Kate memang pernah mengalami keguguran. Sejak saat itu, dia mengalami depresi dan kecanduan miras oplosan. Suaminya Jack Coleman, yang diperankan oleh Peter Sarsgaard, berusaha membantunya melewati masalah itu dan akhirnya sepakat untuk mengadopsi seorang anak dari pantai asuhan. Meskipun sebenarnya mereka sudah memiliki 2 orang anak, yaitu Daniel, yang diperankan oleh Jimmy Bennett, dan Max, yang diperankan oleh Arnya Engineer, yang bisu dan tuli. Di pantai asuhan, mereka mengadopsi Esther, yang diperankan oleh Isabel Fuhrman, yang berusia 9 tahun. Ia berasal dari Rusia dan keluarga yang terakhir mengadopsinya telah tewas dalam kebakaran. Esther berhasil memikat Jake dan Kate dengan senyumnya yang tulus dan kemampuannya melukis. Kate dan Jack pun membawanya pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Max pun langsung menyambut gembira kedatangan Esther. Tapi Daniel sangat membencinya, salah satunya karena gaya berpakaian Esther yang kolot dan cara memandangnya yang tidak biasa. Malam pun tiba, karena Kate sedang merasa bahagia, ia pun ingin melakukan sedikit olahraga malam dengan masuk ke bawah selimut. Saya sih nggak tahu dia lagi ngapain, mungkin cari dodol hitam kali. Tak disangka, Esther pun tidak bisa tidur dan membangunkan Max, lalu mereka pergi ke kamar orang tua mereka dan batallah acara pengendulan mereka. Akhirnya mereka pun dengan terpaksa tidur bersama. Anjir, pasti nanggung nih. Aduh. Tak perlu waktu lama untuk memperlihatkan watak asli Esther. Dari membawa adiknya bermain di atas danau es yang rapuh, sampai tega membunuh seekor merpati dengan batu. Sampai di sini, tanda-tanda psikopat sudah mulai terlihat. Dan setelah kedatangannya, keluarga harmonis yang bahagia itu perlahan-lahan mulai diliputnya masalah.
Scene pun berpindah saat Esther sedang berjalan di lorong sekolah. Daniel dengan sengaja menabrak Esther hingga bukunya terjatuh, dan teman sekelasnya pun ikut membulinya. Dan saat temannya ingin menarik kalung yang selalu dipakai Esther, Esther sangat marah dan berteriak tidak karuan. Adegan pun berpindah saat Kate dan Jack sedang melakukan aksi pengendulan di dapur. Dan Esther memergoki mereka, atau bahasa kerennya, ke Gap guys. Dan tentu menggagalkan aksi mereka lagi untuk melakukan pengenciritan alias kentang, kena tanggung. Merasa bersalah karena hal tersebut ditonton oleh anak-anak, Kate pun mendatangi Esther untuk menjelaskannya. Tapi ternyata Esther sudah mengetahui hal yang begituan. Karena sih sebenarnya Esther menaruh hati kayaknya pada ayah tirinya. Suatu hari saat jam istirahat sekolah, Esther berhasil membalas dendam dengan menyakiti salah seorang teman sekelasnya yang sering mengganggunya. Dia mendorongnya dari tempat permainan hingga mengalami patah tulang. Ketika kebetulan Suster Abigail yang bekerja di pantai asuhan dahulu menelpon Kate. Kate langsung menceritakan kejadian itu kepadanya. Keesokan harinya, Suster Abigail datang ke rumah mereka untuk membicarakan sesuatu. Ia mengatakan kalau mungkin Esther memiliki keanehan. Karena di mana ada keributan atau kecelakaan, dia selalu ada di sana. Dan dia menawarkan untuk membawa Esther kembali ke pantai asuhan. Kate dan Jack pun mengatakan akan memikirkannya dahulu. Suster Abigail pun tiba di rumah Kate. Akhirnya, mereka berdiskusi dengan Suster Abigail tentang Esther, di mana Abigail berencana untuk membawa Esther kembali. Di sana terlihat Esther sedang menguping. Karena Esther takut semuanya terbongkar, ia pun berencana untuk menghabisi Suster Abigail. Dengan dibantu oleh Max, Esther pun pergi ke ruang kerja Jack untuk mengambil pistol dari brankas ayahnya. Setelah mendapat pistol tersebut, ia pun mengancam Max bahwa Max harus mengikuti semua perintahnya. Di sisi lain, setelah selesai membicarakan tentang tingkah aneh Esther, Suster Abigail pun pergi meninggalkan rumah Kate. Saat Suster Abigail hendak menyalakan sebatang rokok eceran yang telah dibelinya tadi, tak disangka Esther yang telah berjaga di dekat jembatan dengan sengaja mendorong Max ke tengah jalan. Sontak, sang suster pun langsung saja membanting setir yang hampir mengenai Max. Setelah itu, suster pun turun untuk memeriksa Max yang hampir ditabraknya tadi. Tak disangka, dari belakang muncullah si Esther dengan palunya, dan langsung saja memukul Suster Abigail dengan palu hingga ia pingsan. Tak cukup sampai di situ, Esther yang melihat suster tersebut masih bisa merangkak, kembali menghujaminya dengan palu hingga ia tewas. Memang dasar psikopat, gak ada perasaan ya. Dia lalu memaksa Max untuk membantunya dan menyimpan rahasia itu atau dia akan membunuh Max. Max yang ketakutan pun hanya bisa menurut. Esther lalu menyembunyikan martil yang dipergunakan untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon milik Daniel. Peristiwa itu terlihat oleh Daniel ketika secara tidak sengaja dia berada di sekitar tempat itu. Esther yang ternyata tahu kalau Daniel mengintipnya dan mengancam akan memotong titik Daniel dengan cutter jika dia menceritakannya pada orang lain. Setelah beberapa hari, Suster Abigail dinyatakan hilang, polisi pun melakukan pencarian dan ditemukan Suster Abigail telah menjadi mayat di bawah jembatan. Dia juga menyakiti Kate dengan memotong semua mawar putih yang ditanamnya di makam Jessica, anak perempuan yang meninggal saat dia keguguran dulu. Saking marahnya, Kate pun menarik lengan Esther. Dia pun menjerit kesakitan untuk menarik perhatian Jack. Dan pada saat malam hari, Esther dengan sengaja menjepit lengannya sendiri hingga patah untuk mengesankan Kate adalah penyiksa anak.
Kate berusaha mencari tahu latar belakang Esther, dan ternyata dia dulu tinggal di Sa Sar susah sekali ya. Sarney Institute. Sebuah rumah sakit jiwa di Estonia. Dia menghubungi rumah sakit itu, tapi mereka mengatakan tidak mengenal pasien bernama Esther. Kate lalu mengirim fotonya melalui email dan menunggu mereka mengecek lebih jauh. Daniel akhirnya nekat untuk membongkar kejahatan Esther. Dari Max, dia mengetahui kalau Esther menyimpan martil yang dipakainya untuk membunuh Suster Abigail di rumah pohon. Diam-diam, dia naik dan memeriksa tempat itu, tapi ternyata Esther sudah menunggunya dan membakar rumah itu agar Daniel tewas terbakar. Tapi Daniel berhasil selamat. Ketika Esther berniat menghantam kepalanya dengan batu, Max muncul dan mendorong Esther hingga terjatuh. Kate dan Jack pun akhirnya membawa Daniel ke rumah sakit. Di rumah sakit, Esther masih saja berusaha untuk membunuh Daniel dengan cara menutup wajahnya dengan bantal. Alat penanda pun sudah menunjukkan garis datar dan ia keluar dari ruangan itu dengan tersenyum. Tapi ternyata dokter berhasil menyelamatkan Daniel. Kate langsung mengetahui kalau itu adalah ulah Esther. Di depan banyak orang, ia menampar Esther hingga terjatuh dan berdarah. Akhirnya Kate dibius dan harus tinggal di rumah sakit malam itu. Esther sangat senang begitu menyadari dia akan berduaan di rumah dengan Jack. Dia menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Jack agar melakukan pengedulan dengannya. Jack yang merasa itu tidak wajar, menolak dan menyuruhnya untuk naik ke kamar. Pada saat itu, di rumah sakit, Kate menerima telepon dari Sarney Institution. Faktanya, dokter yang menghubunginya mengatakan kalau nama asli Esther adalah Lena Klemmer. Dia sebenarnya bukan seorang anak-anak lagi. Dia adalah wanita dewasa yang berumur 33 tahun. Dia mengidap penyakit yang membuat tubuhnya berhenti berkembang secara fisik. Jadi, meskipun usianya sudah dewasa, dia tetap terlihat seperti anak-anak berusia 9 tahun. Lena adalah seorang psikopat yang sangat berbahaya. Dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit itu setelah membunuh beberapa pegawainya. Ngeri nggak tuh? Esther sangat marah karena merasa ditolak. Dia pun mengambil pisau dan pistol yang didapatnya dari lemari besi untuk membunuh Jack. Kate pun buru-buru pulang dan mendapati bahwa Jack sudah tewas dengan banyak luka bacokan di tubuhnya. Dan ia harus kucing-kucingan dengan Esther yang membawa pistol untuk bisa naik dan menjemput Max yang bersembunyi di dalam lemari. Dalam perkelahian, dia berhasil membuat Esther pingsan dan membawa lari Max. Tapi ternyata, Esther berhasil menyusul mereka dan mereka bergulat di atas danau yang membeku. Lapisan es itu pun retak dan mereka berdua terjun ke dalam air yang dingin. Kate berhasil menghantam wajah Esther dan naik terlebih dahulu ke permukaan. Esther menyusul di belakangnya sambil berkata, "Jangan biarkan aku mati, Bu." Kate memandangnya dengan marah. Dengan sedikit keahlian bela diri yang ia pelajari saat nge-gym di Hawa Gym, lalu menendangnya sekuat tenaga sambil berkata, "I'm not your mother." Tendangan Kate membuat leher Esther patah dan dia masuk kembali ke dalam air dan tenggelam. Kesimpulan dari film ini adalah jangan macam-macam dengan emak-emak yang sedang ngamuk. Film yang bergenre horor psikologi ini saya beri rating 8 dari 10. Saya sarankan agar lebih afdol jika kalian menonton film ini secara penuh. Terima kasih sudah menonton dan I love you.